Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaitin Nasution pada video pembelajaran perkuliahan analisis kompleks. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi variabel kompleks. Setelah pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai fungsi peubah kompleks ya. Jadi nanti kita akan memberikan pengertian, beberapa teorema dan juga beberapa contoh soal. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian limit. Pada dasarnya mirip-mirip dengan pengertian limit pada fungsi real, fungsi bernilai real yang telah Anda kenal pada kuliah kalkulus 1, 2, ataupun 3. Atau mungkin ada yang menyebutnya kalkulus diferensial, integral, dan kalkulus lanjut. Sama saja ya. Cuma nanti mungkin ada beberapa hal yang mirip dengan kalkulus peubah banyak, kalkulus lanjut, karena domainnya fungsi variabel kompleks itu adalah dapat dianalogikan sebagai suatu bidang berdimensi 2, yang mana itu sama dengan mirip dengan domainnya fungsi 2 peubah. Jadi nanti ada beberapa yang mungkin Anda akan merasa mirip ya dengan materi pada fungsi 2 peubah. Oke, jadi yang pertama limit pada fungsi variabel kompleks dinotasikan dengan itu ya, notasinya. Ini bacanya limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan w. Nah, notasi ini itu melambangkan semakin dekat z ke z0, maka nilai fz akan semakin dekat dengan w. Mirip ya dengan yang seperti sudah kita kenal pada kalkulus ataupun mungkin analisis real ya. Nah, tetapi perlu diingatkan lagi bahwa z di sini z0 dan juga w-nya itu semuanya merupakan bilangan kompleks. Jadi semuanya berbentuk x plus y. Tidak bilangan real seperti biasa, tapi ini semuanya bilangan kompleks. Tetapi tetap pengertiannya tetap semakin dekat z dengan z0, maka fz akan semakin dekat dengan w. Jadi kalau kita gambarkan pada bidang z dan juga pada bidang w, ini misalkan bidang z, kemudian ini adalah bidang w-nya, ini bidang z, ini bidang w, misalkan ini z0. Nah, maka nanti semakin z itu mendekati z0, maka nanti misalkan di sini ya, dekatnya itu sedekat ini ya. Dekatnya itu maksudnya dalam lingkaran ini. Maka nanti fz itu akan dipetakan ke w. Jadi nanti gitu. Jadi semakin z mendekati z0, maka nanti fz itu akan semakin dekat dengan w. Jadi mungkin aja nanti z yang di sini dipetakannya ke sini, atau z yang di sini dipetakannya ke situ, dan seterusnya itu. Pokoknya semakin z dekat dengan z0, maka fz nanti akan semakin dekat dengan w. Itu makna dari notasi limit. Sedangkan kalau ngomongin definisi limit persisnya, kita berarti harus ngomongin definisi dengan epsilon dan delta. Masih sama dengan apa yang kita kenal pada kalkulus dan analisis real. Jadi misalkan kita punya notasi seperti ini, itu definisi persisnya adalah bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap z dengan 0, jaraknya antara z dengan z0 itu kurang dari delta, berlaku jaraknya fz ke w itu kurang dari epsilon. Jadi untuk misalkan ini adalah w, kemudian kita mengambil sebarang jarak epsilon dari w, berarti nanti kita membentuk suatu lingkaran, pusatnya itu adalah w, jari-jarinya adalah epsilon, ini epsilon ya. Nah, kita selalu dapat mencari delta yang kecil tetapi positif, sedemikian sehingga nanti jaraknya z ke z0 itu kurang dari delta. Nah, seperti itu. Ini adalah definisi persis dari limit fungsi
variabel kompleks. Tapi kita nggak akan terlalu banyak membahas itu. Saya anggap Anda sudah tahu sajalah untuk materi ini. Karena tidak semua buku pun juga membahas ini, jadi seringnya dilewati saja. Nah, dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah fungsi f itu tidak perlu terdefinisi di Z0. Jadi misalkan Z0 itu sendiri tidak punya nilai di bidang W, itu nggak masalah, tidak masalah, itu boleh-boleh saja. Yang penting Z yang di sekitarnya Z0 itu semuanya terdefinisi di bidang W. Tapi kalau Z0 sendiri nggak terdefinisi, nggak apa-apa. Itu berarti itu dia tetap punya limit. Karena kita kalau untuk limit itu kita cuma ngomongin yang di sekitar-sekitarnya. Tidak ngomongin pas di titik itu. Nah, catatan yang kedua. Mengingat domain fungsi f adalah bidang Z berdimensi 2, maka Z0 dapat didekati dari tak hingga banyak lintasan. Seperti yang tadi saya ilustrasikan, Z itu adalah bidang berdimensi 2, ada XY ya. Nah, artinya kalau misalkan katanya kan kalau limit itu kan Z-nya semakin mendekati Z0. Lah mendekatinya itu bisa lewat mana-mana, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, dan seterusnya. Jadi, ada banyak lintasan yang dapat digunakan untuk mendekati Z0. Nah, apabila dapat ditemukan dua lintasan yang mendekati Z0, yang memberikan nilai limit yang berbeda, jadi ada dua lintasan yang menghasilkan limit yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit di Z0. Jadi dapat disimpulkan bahwa limitnya tidak ada di titik tersebut. Nah, ini teoremanya. Saya hanya akan memberikan tapi tidak akan membuktikan. Buktinya mirip dengan teorema ketunggalan limit yang Anda kenal di analisis real. Jadi, jika fungsi f memiliki limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Jadi, kalau misalkan dia punya limitnya ini cuma satu, nggak bisa dua, cuma satu tok. Nggak mungkin ada dua nilai limit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teorema yang nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan. Jadi, teorema 1 ini menghubungkan antara bagaimana cara menghitung fungsi variabel kompleks jika fungsinya nanti akan dipecah-pecah menjadi fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner. Kepengennya nanti, kalau misalkan kita sudah punya fungsi bagian real dan fungsi bagian imajinernya, kita nanti cukup mencari limit untuk fungsi yang bagian realnya saja sama bagian imajinernya saja. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan fz itu dapat dipecah menjadi u x, y ditambah i v x, y. Nah, dengan z-nya itu sama dengan x plus y. Nah, kepengennya nanti kalau misalkan kita mencari limit z mendekati z0 untuk fz, karena kita merasa rumit berhubungan dengan bilangan kompleks, maka bagaimana kalau kita pecah ini menjadi fungsi dalam bilangan real aja. Ini kan u dan v-nya itu merupakan fungsi bernilai real. Jadi ini sama aja dengan limit z mendekati z0 untuk u x, y ditambah i v x, y. Nah, seperti itu kepengennya, idenya seperti itu. Jadi kepengennya ini dipecah karena ini kan dalam XY, ini sebenarnya dalam Z. Berarti kita harus membuat ini jadi juga dalam XY. Z itu kan sama aja dengan X plus Y. Berarti ini sama aja dengan X, Y mendekati Z0-nya X0, Y0. Nah, akibatnya kalau gitu ketika kita pecah akan menjadi limit X, Y mendekati X0, Y0 untuk fungsinya U x, y ditambah i limit yang sama tapi fungsinya v x, y. Nah, seperti itu.
seperti itu. Nah, pengennya seperti itu. Jadi biar bisa dipecah. Pengen apakah itu berlaku apa enggak? Nah, ternyata karena ini sudah jadi teorema, jadi ini berlaku. Jadi kalau fungsinya dapat dipecah menjadi dua bagian real dan bagian imajiner, maka untuk mencari limit fungsinya untuk titik tertentu, kita bisa saja mencari limit dari bagian realnya saja dan bagian imajinernya saja. Kenapa kok kita pilih menghitung ini daripada menghitung ini? Karena ini itu nilainya bilangan real, hasilnya real. Sehingga kalau di hasilnya real kan lebih mudah kita hitung. Karena kita sudah terbiasa bekerja dengan bilangan real seperti itu. Jadi kalau misalkan ini hasilnya U0, ini hasilnya V0, maka nanti limit FZ-nya itu sama aja U0 ditambah I V0. Ini nanti kita akan pakai dalam perhitungan. Teorema kedua yang mungkin juga akan kita gunakan. Oh, mohon maaf, teorema 2 sama dengan teorema yang satu. Oke, teorema 3 yang akan kita gunakan adalah ini ya. Jadi misalkan kita punya limit Z mendekati Z0 itu untuk F itu W0, sementara limit untuk G itu V0, maka limit jumlahan dari F dan G di titik Z mendekati Z di titik Z0 itu berarti sama aja W0 ditambah V0. Begitu juga dengan hasil kalinya, berarti nanti hasil limitnya adalah W0 kali V0. Begitu juga dengan pembagiannya, asalkan V0-nya tidak sama dengan 0, karena kalau pembagian dengan 0 kita tidak punya definisinya. Yang terakhir, kalau kita ngomongin limit untuk konstanta, ya hasilnya juga konstanta. Dalam hal ini konstantanya juga bilangan kompleks. Nah, kita akan masuk ke contoh. Kita ingin mencari berapa sih nilai dari limit Z mendekati Z0 untuk FZ. Dengan FZ-nya itu adalah fungsi Z itu sendiri. Jadi fungsi identitas, memasangkan Z ke Z. Dan di sini Z0-nya masih umum ya, masih dalam bentuk X0 plus Y0 ya, bukan bilangan yang tertentu. Bukan, nggak kelihatan Z0-nya apa, masih dalam notasi X0 dan Y0. Tapi tidak masalah, berarti kita nanti bisa memperumum hasilnya berarti ya. Kita punya hasil yang umum, tidak perlu yang spesifik. Oke, jadi untuk mencari ini, kita akan memanfaatkan teorema 1 yang tadi. Jadi, limit Z mendekati Z0 untuk FZ, FZ-nya itu kan Z, berarti Z itu sama dengan limit Z mendekati Z0 untuk Z-nya itu X plus Y. Berarti menurut teorema 1, kita bisa memecah bentuk limit ini menjadi dua suku, yaitu limit ininya nanti X ditambah I kali limit Y, seperti itu. Hanya saja kalau misalkan kita tetap menulis ini menuju Z0, jadi tidak relevan karena di sini variabelnya adalah X saja. Sementara di sini nanti kalau Z kan nggak masuk akal, memang Z sama X hubungannya apa? Nah, lebih baik kita nyatakan Z dalam X plus Y. Atau Z itu kan dapat juga dinyatakan dalam bentuk koordinat X, Y mendekati X0, Y0. Begitu juga dengan yang limit Y, ini berarti tetap diubah menjadi X, Y mendekati X0, Y0. Nah, setelah kita menemukan itu, kita tinggal memasukkan, oh ini kan fungsi continue. Jadi kalau misalkan kita mau mencari limitnya ini, ya kita tinggal memasukkan aja nilai X-nya. Ketemunya X0. Kebetulan ketemunya X0. Kebetulan karena rumus fungsinya itu ya. Kemudian yang di suku yang kanan, ini kan juga fungsi continue. Tinggal kita masukin aja Y-nya berapa. Oh, Y-nya Y0. Berarti ini sama aja Y0. Oh, ternyata hasil limit ini itu ya sama. Padahal X0 plus Y0 tadi apa? Z0. Oh, ternyata limit fungsi Z identitas pada titik Z0 itu ya sama dengan Z0 itu sendiri. Begitu. Oke, kita masuk ke contoh 2. Jika Z0-nya itu sama dengan X0 plus Y0,
dan fz-nya itu z kuadrat, maka tentukan nilai dari fz. Nah, kita mau pakai teorema yang ke-3, tertulis di slide-nya 3, tapi 2-nya nggak ada tulisannya tadi ya, sama dengan 1 ya. Oke, anggap aja yang ketiga, ya biar lebih gampang. Jadi ini limit z mendekati z0 untuk z kuadrat. Kita mau pakai teorema yang 3, yang nomor 2. Yang nomor ini ya, yang nomor ini 2. Jadi limit f kali z sama dengan limit f kalikan limit z, limit f kali g sama dengan limit f kali limit g. Hasilnya limit f berapa, hasilnya limit g berapa, nanti dikalikan. Nah, kita mau pakai cara itu, jadi limit z kuadrat itu sama aja dengan limit z mendekati z0 untuk z dikalikan z. Berarti sama aja limit z mendekati z0 untuk z kali limit z mendekati z0 untuk z juga. Akibatnya dari contoh 1 tadi, ini itu hasilnya adalah z0. Ini juga hasilnya adalah z0 dari contoh 1. Artinya ini hasilnya adalah z0 dikuadratkan. Nah, itu contoh yang kedua. Udah ya? Sekarang contoh yang ketiga. Nah, setelah kita punya ini, kalau Anda misalkan mau langsung membuktikan, oh udah tahu ini hasilnya z kuadrat itu ya, berarti tinggal ini z0-nya berapa dikuadratin, monggo silahkan, saya tidak membatasi, saya tidak mengharuskan Anda harus menuliskan langkah yang ini, ataupun yang ini, langsung dari sini ke sini pun juga boleh. Sekarang contoh yang ketiga, misalkan kita punya fz-nya itu 3z kuadrat plus z plus 1. Ini agar lebih mudah dalam perhitungan, kita ganti aja z0-nya dengan angka ya. Saya rasa Anda tidak bingung, z0-nya misalkan 1 plus i. Oke. Nah, kita mau mencari limit z mendekati 1 plus i untuk fz-nya ini 3z kuadrat plus z plus 1. Kita gunakan contoh teorema 3 yang nomor 1. Nah, di sini kita sebenarnya akan juga menambahkan satu sifat lagi berkaitan dengan konstanta, tapi karena dia bisa keluar, 3 konstantanya ini bisa keluar, jadi saya tidak akan menekankannya, saya anggap Anda sudah paham. Jadi ini limit, sama aja limit z mendekati 1 plus i untuk 3z kuadrat ditambah limit z mendekati 1 plus i untuk z ditambah limit z mendekati 1 plus i untuk 1. Nah, ini 3-nya bisa keluar, kemudian tersisa limit z kuadrat. Tadi di contoh 2 sudah disebutkan bahwa limit z kuadrat di z sama dengan 0, berarti hasilnya z0 kuadrat. Nah, ini z0-nya itu adalah 1 plus i, berarti ini hasilnya 1 plus i dikuadratkan. Kemudian ini berarti jadinya juga z sendiri, yaitu 1 plus i. Yang terakhir, ini limit konstanta. 1 kan konstanta. Menurut teorema 3 tadi, kalau limit untuk fungsi konstan, itu hasilnya ya fungsi ya konstanta itu sendiri. Jadi ini hasilnya adalah 1. Nah, tinggal kita kalikan 3 dikalikan 1 plus 2i kurang 1 ditambah 1 plus i plus 1. Jadi ketemunya 3, 1 min 1 ini habis ya. Jadi tinggal ini juga 1, 2 ditambah 3 kali 2, 6 tambah 1, 7i. Nah, ini adalah hasil limitnya. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini yang agak berbeda dengan
fungsi-fungsi sebelumnya di sini adalah letaknya perbedaan dengan fungsi sebelumnya, karena di sini biasanya kalau Anda menemukan soal seperti ini, Anda tidak, kalau di fungsi variabel real, Anda enteng saja tinggal dimasukkan. Karena tidak bernilai bentuk tak tentu ya. Tetapi kalau di fungsi kompleks beda. Coba sebelum kita menghitung nilainya, kita masukkan terlebih dahulu. Bagaimana berapakah nilainya kalau Z itu kita substitusi dengan I. Atas menjadi I kurang I berarti 0, bawah menjadi I kuadrat negatif 1 ditambah 1, 0 juga 0 per 0. Ternyata ketemu 0 per 0. Kalau menurut teori yang sudah pernah kita peroleh pada kalkulus lanjut, limit itu tidak boleh bernilai 0 per 0. Karena bentuknya tak tentu ya, 0 per 0 itu ya. Saya sudah punya video yang menjelaskan mengenai hal ini, silakan Anda buka. Nah, kalau bentuknya tidak tentu berarti ada faktor yang sama dari pembilang dengan penyebut. Nah, pada contoh ini kita akan ini adalah letak perbedaan dengan fungsi variabel real. Karena kalau di fungsi variabel real Anda menemukan Z kuadrat plus 1 itu tidak bisa difaktorkan. Nah, sebenarnya kalau di fungsi variabel kompleks itu bisa difaktorkan. Jadi, seperti apa? Saya tulis lagi soalnya limit Z mendekati I untuk Z kurang I per Z kuadrat plus 1 itu sama dengan limit Z mendekati I untuk Z min I per, nah ini kalau kita faktorkan itu Z kuadrat plus 1 itu sama aja dengan Z kuadrat dikurangi negatif 1. Ini kan ya, padahal negatif 1 itu hasil dari I kuadrat. Berarti kalau gitu, ini itu adalah bentuk selisih 2 kuadrat, yang mana kalau difaktorkan itu hasilnya Z min I kali Z plus I. Berarti ini menjadi Z min I kali Z plus I. Nah, habis dengan atas. Tinggal 1 per Z plus I, 1 per I plus I. 1 per 2I. Biar enak kita kalikan I juga atas bawah. Jadi negatif I per 2. Min setengah I. Min setengah I. Nah, ini hasilnya. Min setengah I ya, ini ada I-nya. Oke, yang terakhir, contoh terakhir. Nah, ini adalah sesuatu yang mirip dengan materi pada kalkulus variabel banyak, yaitu jika limitnya tidak ada. Oke ya, jadi kita punya fz itu ini, dalam hal ini f itu sudah dipecah menjadi fungsi variabel, fungsi bagian real dan bagian imajiner. Masing-masing bagian real dan bagian imajiner ini merupakan fungsi bernilai real, gitu ya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa limit z itu tidak ada. Karena kita ingin menunjukkan tidak ada, berarti kita harus mencari dua lintasan, dua pendekatan yang mendekati Z0, Z0-nya itu 0, Z0-nya itu 0, 0 itu sama aja dengan 0 plus 0i, atau mungkin 0,0 kalau dibuat dalam bentuk koordinat. Jadi cari dua lintasan yang mendekati 0,0 tapi nilai limitnya berbeda. Berarti Anda bisa mendekati 0,0 dan paling gampang lewat sumbu X atau lewat sumbu Y, atau mungkin lewat garis Y sama dengan MX, atau mungkin lewat kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita cari yang mudah dulu ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat pendekatan dengan sepanjang
sumbu X. Sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Diperoleh limit. Kalau limit Z mendekati 0 itu sama aja dengan limit X, Y mendekati 0,0. Nah, kita akan pakai yang ini ya. Cuman Y-nya kita ubah dengan 0. Berarti limit X, 0 mendekati 0,0 untuk fungsinya itu 2x kali 0 nih per x kuadrat plus 0 kuadrat ditambah x kuadrat per 0 kuadrat plus 1 ini kemudian dikalikan i. Nah, ini 2x kali 0 hasilnya kan 0. 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0 kan ya. Jadi ini limit. Nah, ini limitnya sudah dalam x semua nih. Jadi tinggal saya tulis saja limit x mendekati 0. Bagian realnya nanti bernilai 0. Sementara bagian imajinernya x kuadrat per 1. X kuadrat tetap ya berarti gini ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja x kuadratnya ke sini. X-nya ke x kuadrat berarti hasilnya juga x-nya kan mendekati 0. Kita masukkan 0 ke x kuadrat jadi tinggal 0 saja. Ini kalau lewat sumbu x. Sekarang kita lewat sumbu y. Dengan pendekatan sepanjang sumbu y. Sumbu y itu x-nya yang 0. Berarti soal itu kita tulis ulang tapi x-nya diganti 0. 0, y mendekati 0,0. Tadi 2 dikalikan x berarti 0 dikalikan y per x kuadrat plus y kuadrat. Tetapi x-nya diganti 0 ya. Ditambah ini bagian real, bagian imajinernya. X kuadrat berarti 0 kuadrat per y kuadrat itu y kuadrat ditambah 1 i. Berarti ini semua sudah dalam variabel y, jadi saya tulis saja dalam bentuk limit 1 ubah aja limit y mendekati 0. 2 kali 0 kali y hasilnya 0. 0 dibagi y kuadrat pasti juga 0. Ditambah 0 kuadrat dibagi ini hasilnya juga 0. 0 i ya 0. Berarti hasilnya sama dengan 0. Ternyata masih tetap sama. Hasilnya 0. Berarti pendekatan yang kita pakai belum bisa membuktikan bahwa limitnya tidak ada. Kita coba cara lain. Sekarang kita coba pendekatan sepanjang sepanjang garis sama dengan x ya. Jadi langsung saja sepanjang bawah aja. Sepanjang garis y sama dengan x. Berarti fungsinya limitnya kita tulis orang tapi x, y-nya diganti x ya. X mendekati 0,0. Sehingga menjadi 2 dikalikan x per x kuadrat. Ini jadi x juga, x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat plus 1. Untuk ini jadi. Nah, kita sederhanakan semuanya sudah dalam bentuk x, jadi kita tulis x mendekati 0 saja sudah cukup. Ini menjadi 2x kuadrat per 2x kuadrat, berarti hasilnya 1. Ditambah atas menjadi x kuadrat per x kuadrat plus 1 i. Nah, ini sekarang kita tinggal memasukkan nilai limitnya. Ini 1 karena konstanta tetap 1. Ini dimasukkan ke sini jadinya 0 atas per 0 kuadrat plus 1 jadinya hasilnya tetap 0. Berarti hasilnya ini 1. Nah, ketemu ya. Karena ada dua pendekatan yaitu lewat sumbu x dan lewat garis y sama dengan x yang menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka fungsi itu tadi tidak memiliki limit di z sama dengan 0. Nah, demikian
presentasi dari saya mengenai limit fungsi dua berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.